Halo, jumpa lagi bersama Jurnal Kaltara Podcast. Kali ini bincang-bincang dengan Bina Kelompok Tani Tanjung Berlian, Tanjung Buyu, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Membahas potensi tanaman jagung bersama Franciscus Hendy Kuswanto, Sarjana Hukum. Fran, Ya, Pak. Kita mendengar bahkan ada beberapa kelompok tani anggota di Tanjung Buyu mengatakan kelompok tani akan mengembangkan potensi jagung. Bagaimana harapan dengan potensi itu? Harapan kita untuk tanaman potensi jagung tentu sangat besar sekali karena sebelumnya kita juga pernah menanam jagung di Tanjung Buyu dan hasilnya lumayan, sehingga timbullah inisiatif dari Pak Markus sebagai salah satu pembina kita juga di sana untuk membudidayakan tanaman jagung ini, menanam tanaman jagung di areal kelompok tani Tanjung Berlian. Harapan kedepannya tentu terkait tanaman jagung ini adalah bahwa tanaman jagung ini bisa mengganti varietas-varietas yang tanaman musiman, di mana tanaman jagung ini mempunyai harga komoditi yang lumayan di pasaran sekarang. Berapa luasan yang sudah tertanam saat ini? Kalau untuk saat ini sampai dengan hari ini kurang lebih sekitar 8-10 hektar untuk tanaman jagung. Jenis varietas apa ini yang ditanam? Varietasnya apa itu namanya? Tapi yang pasti bibit unggul ya. Bibit unggul. Kita juga kemarin salah satu pernah mendapat bantuan bibit juga dari PT PKN. PT Pesona Khatulistiwa Nusantara ya. Betul. Berapa yang dibantu dengan PT PKN? Total kemarin kira-kira sekitar 100-an kilo kayak. Bibit. Lewat Komdep ya Pak Martagung ya. Betul. Betul. Untuk pendampingan kan ini kita butuh pendampingan kepada petani. Sekarang yang melakukan pendampingan apakah dari PPL pemerintah, apakah dari PT PKN sendiri? Untuk sampai sekarang PPL pemerintah ada untuk masuk ke kita. Untuk PKN belum ada masuk pendampingannya, tapi kemungkinan besar ke depan pasti akan ada pendampingan. Dan jujur untuk Kabupaten Bulungan, kalau untuk PPL pemerintahnya memang saya rasa sangat kurang sekali. Karena intensitas pertemuan kita pun tidak terlalu intens, karena satu PPL itu bisa mendampingi sekian banyak kelompok tani tadi itu. Jumlah ya, karena jumlah ya. Kalau kendala yang sedang dihadapi sekarang apa aja dengan budidaya jagung ini? Kalau kendalanya, kalau untuk budidaya jagung itu yang jelas pertama itu hama, ulat, baik itu ulat batang, daun maupun sampai ke akar. Cuman karena kita dulu pernah menanam, jadi kita ada beberapa strategi untuk menanggulangi itu. Kalau alat mesin pertanian seperti mesin semprot apa sudah ada bantuan? Sudah lengkap. Kalau untuk bantuan sampai hari ini belum. Kalau untuk dari pemerintah, kalau untuk jenis tangki semprot atau dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk racun hama, pengendali hama sudah ada. Sudah ada ya. Setelah penanaman itu berapa bulan kira-kira potensi bisa panen? Kalau untuk potensi panen di seberang itu tergantung kita mau arahnya jagungnya kemana dulu nih. Kalau untuk jagung pakan ternak, kita potensi bisa sampai dengan 6 bulanan. 6 bulanan. Tergantung jenis varietas yang kita tanam, bibit. Kalau estimasi hasil tanam per hektar? Pengalaman kita di seberang, untuk 1 hektar itu bisa sampai 3-4 ton. 4 ton ya? Untuk 1 hektar. Berarti kalau 10 hektar 40 ton ya? Kurang lebih. Dikali 6.000, 6 kali 4, 240-an lah. Begitu hasilnya. Ya. Nah, jadi nanti jagung ini setelah panen selain pakan dijual keluar juga? Iya, dijual keluar. Kebetulan kita juga lagi mengembangkan beberapa ternak, dan ada teman-teman juga yang sudah siap untuk menampung hasil jagung kita. Ya, separuhnya kita lemparkan ke pasaran, separuhnya kita gunakan sendiri untuk di perkebunan kita. Di lahan 10 hektar ini berapa orang yang petani pengelola? Sampai sekarang ada, karena di kelompok kita sendiri itu jumlah
hektar yang sudah terbuka itu lebih dari 10, kan kurang lebih sekitar 30 sampai 40-an. Itu ya. Jumlah pekerja kita di perkebunan itu kurang lebih sekitar 25-an orang. 25 orang ya. Iya. Mereka ini digaji harian ya. Harian, cuman untuk gaji penerimaan mereka setiap bulan kita kasih. Setiap bulan ya. Cuman hitungannya harian. Tapi optimis operasional tertutup dengan hasil. Optimis, kita Optimis ya. optimis. Karena kedepannya kan memang Tanjung Berlian, kelompok tani Tanjung Berlian itu kan memang kita proyeksi untuk menjadi agrowisata. Nah, ini tadi kan Fransiskus Hendy Kuswanto menyampaikan bahwa bibit dibantu oleh PT Pesona Khatulistiwa Nusantara atau PKN. Baik. Harapan lain kepada PKN setelah bantuan bibit ini? Harapan kita kepada PKN tentunya salah satu perseroan yang sudah memulai bantuan ke masyarakat itu seperti PKN, jangan hanya memberikan bantuan dalam artian bahwa kalau bisa PT PKN juga berpikir bersama-sama dengan masyarakat bagaimana caranya mengelola jagung ini. Jangan istilahnya kalau kita pernah dengar selama ini itu barang setengah jadi. Kalau bisa kita kelola menjadi barang siap pakai. Contohnya kalau di pasaran kan jagung yang bulat yang besar itu yang biasa itu kan harganya kurang lebih seperti yang Pak Sri sampaikan tadi sekitar 6 ribuan. 6 ribuan per kilogramnya. Tapi kalau kita sudah hancurkan menjadi pecahan yang lebih kecil, itu harga bisa sampai 9 sampai 12 ribu per kilogram. Nah, harapan saya setelah adanya bibit bantuan ini, kalau memang bisa dari perseroan lain, PT-PT lain, perusahaan-perusahaan lain memberikan kepada petani-petani itu bantuan berupa mesin penghancur tadi. Ada pemikiran nggak Fransiskus Hendy Kuswanto bagaimana jagung ini selain untuk pakan ternak dan dijual per kilogram biji untuk membuat jagung popcorn? Sebenarnya ada, cuman prioritasnya kan harus yang lain lagi. Kebetulan saya kemarin ada beli, saya mau coba di seberang itu ada sekitar 3 sampai 4 kiloan yang bisa dibuat menjadi popcorn itu tadi. Kalau yang kita tanam sekarang itu Pak, itu sebenarnya ada satu potensi lagi yang saya pernah lihat beberapa kali secara langsung, minyak jagung itu. Minyak jagung, dan itu harganya lumayan tinggi. Alatnya pun saya rasa kalau yang bentuk modern sekarang itu juga tidak terlalu mahal, kurang lebih sekitar 4 jutaan itu alatnya. Bisa menghasilkan minyak jagung itu dalam 1 jam itu sekitar 30 literan. 30 literan ya? 30 per liter harganya berapa sekarang? Kalau untuk Kalimantan saya kurang tahu, tapi kalau untuk di daerah Jawa itu kurang lebih sekitar 30 sampai 35-an per liter. Karena begini, hampir di semua sektor peternakan dan di semua sektor kuliner, jagung ini juga menjadi salah satu bahan pokok yang sangat dibutuhkan sekali. Apalagi kalau kita tahu jagung kan kalau kita menyimpan secara baik, benar, kering, ruangannya bisa kita kendalikan, suhunya kan dapat disimpan dengan dalam waktu yang lama, cukup lama ya. Iya, sehingga ketika harga jagung turun kita masih bisa nyimpan, ketika harga jagung mulai naik baru kita lemparkan di pasaran. Harapan Fransiskus Hendy Kuswanto dengan Dinas Pertanian Provinsi? Sampai sekarang Dinas Pertanian Provinsi sudah cukup baik untuk membantu kita beberapa kali, tapi saya rasa dengan masalah di lapangan yang begitu kompleks, termasuk dengan pemasaran dan lain sebagainya bagi kelompok tani yang lain, saya rasa Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten juga harus secara proaktif lah untuk membantu petani-petani ini. Yang menjadi kendala para petani sekarang ini kan sebenarnya Pak begini, ketika kita sudah menanam sebuah varietas, sebuah tanaman, tanaman itu besar, kita sudah rawat dari kecil, besar, berbuah sampai dengan panen. Ketika kita sudah panen, hasil panen itu mau dipasarkan kemana, itu yang menjadi permasalahan sebenarnya. Oh, hilirnya ya? Hilirisasinya. Hilirisasi dari hasil panennya kita. Kabupaten Bulungan saya rasa per hari, kalau dihitung-hitung untuk Kabupaten Bulungan atau Kota Tanjung Selor saja,
itu bisa menggunakan sampai 300-400 kilo jagung setiap hari. Cukup besar ya. Cukup besar. Sehingga di pasaran itu jagung yang sekarang banyak kita lihat seperti contoh di pasar induk, di toko-toko pakan ternak yang lainnya, itu kan kebanyakan jagung dari luar pulau. Dari luar pulau ya. Dari luar pulau. Jadi artinya kita sendiri belum mampu mencukupi kebutuhan lokal. Sebenarnya belum mampu mencukupi kebutuhan lokal. Nah, disinilah sebenarnya peran aktifnya pemerintah untuk ketika kondisi panen di daerah kita, untuk bagaimana caranya agar jagung dari luar ini jangan terlalu bebas masuk ke tempatnya kita, sehingga produk lokal lah yang diutamakan dulu. Oke, terima kasih Franciscus Hendy Kuswanto, pemuda yang getol, pemuda Bulungan yang getol mengembangkan sektor pertanian jagung dan tanaman lainnya, untuk memacu semangat kita bersama, dengan harapan ke depan masyarakat Bulungan khususnya dan warga Provinsi Kalimantan Utara umumnya sejahtera untuk menata kehidupan ke depan yang lebih baik. Salam Kaltara di hati.